dalam judicial review dan menjadi objek permohonan Profesor Yusril ini tentu secara cacat formil. Dengan demikian tidak patut diterima kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, ya. Insya Allah terus akan kita kawal dan saya yakin bahwa kita dalam posisi yang selalu menang, insya Allah. Jadi saya percaya bahwa hukum akan tegak berdiri, tidak pandang bulu, ya. Jangan sampai ya prinsip-prinsip demokrasi yang tertata ini bisa dirusak oleh upaya-upaya politik ini. Karena menurut Mahkamah Agung ada 3 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama bahwa anggaran dasar partai politik bukan objek untuk judicial review karena anggaran dasar itu bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Karena hak uji material di Mahkamah Agung itu adalah hak uji material terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah Agung, anggaran dasar bukan peraturan perundang-undangan. Jadi pertama objeknya anggaran dasar anggaran rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik jelas anggaran dasar itu disebutkan bukan produk hukum, ya. Karena pendirian partai politik itu dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan, Undang-Undang tentang partai politik dijelaskan bahwa yang mendirikan partai politik itu adalah sekelompok orang memiliki kesamaan kehendak dan kesamaan cita-cita. Artinya kalau sekelompok orang maka aturan pun dibuat berdasarkan kepentingan kelompok orang-orang yang berhimpun di dalam situ. Nah, itulah kelemahan undang-undang partai kita. Sementara dalam kebijakan partai ini mengelola kebijakan publik. Nah, kalau Profesor Yusril ingin menata kelembagaan partai politik, maka diperbaiki dulu undang-undang partainya, kemudian di judicial review dulu undang-undang partai politik. Apakah partai politik ini anggaran dasarnya bagian dari produk hukum atau tidak? Baru kemudian kita minta MK mengujinya, Mahkamah Agung menguji secara materialnya. Harus Mahkamah Konstitusi dulu yang punya kewenangan. Tetapi ini langsung memasukkan anggaran dasar untuk di judicial review. Nah, sementara unsur-unsur formilnya tidak memenuhi. Karena itu hemat saya, gugatan ini atau permohonan judicial review ini pasti ditolak dengan alasan hukum, ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ya ayat 3 Perma nomor 1 menyatakan MA berhak menolak, ya, atau tidak membuat putusan, ya, atau membuat putusan tetapi menolak, ya. Kemudian yang kedua, partai politik bukanlah lembaga negara, ya, yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan. Apakah anggaran dasar ini masuk sebagai produk hukum? Tentu tidak. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan jelas di situ hierarki perundang-undangan. Tidak ada anggaran dasar. Jadi undang-undang itu yang dimaksud undang-undang itu asasnya harus terbuka, berlaku untuk umum. Kemudian harus dibuat oleh pejabat-pejabat yang berwenang, bukan partai politik, bukan anggota partai politik. Jadi anggaran dasar itu dibuat oleh anggota partai politik, otomatis bukan pejabat berwenang. Jadi kemudian berlaku hanya sekelompok orang, otomatis dia bukan produk hukum. Sehingga norma hukum yang diatur dalam judicial review dan menjadi objek permohonan Profesor Yusril ini tentu secara cacat formil. Kemudian yang ketiga adalah apalagi partai politik tidak mendapatkan delegasi, ya, wewenang dari undang-undang. Memang apa yang diputuskan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung ini adalah memang itulah dalil-dalil pokok dari para pemohon, dan itu pula, ya, yang menjadi topik yang disampaikan oleh Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dengan demikian tidak patut diterima kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, ya. Jadi saya percaya bahwa hukum akan tegak berdiri, tidak pandang bulu, ya. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku bingung dengan sikap kubu Muldoko yang bersyukur karena Mahkamah Agung menolak gugatan soal ADART Partai Demokrat. Ngapain? Mohon maaf.
Sudah bayar Yusril berapa puluh miliar tapi ujung-ujungnya kalah malah bersyukur. Ada enggak pernah dengar orang yang menggugat ke pengadilan atau ke MA untuk buat kalah? Ini kan agak lucu saja, kata Herzaki. Dia menduga ada yang salah dengan pola pikir kubu Muldoko, tetapi hal itu tak masalah, sebab pihaknya kini sudah memegang putusan yang sangat kuat dari MA. Dengan keputusan ini bahwa MA beserta seluruh jajarannya itu akan menegakkan hukum dan kebenaran dengan seadil-adilnya, tidak akan ada geser sana geser sini, ini kan pesan kuat. Sehingga, dikatakan Herzaki, jikapun mau bermanuver seperti apapun, menurutnya tak akan terpengaruh MA dan jajarannya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa ini adalah kemenangan, malah bersyukur, kita agak bingung ini, dia yang nuntut dia yang kalah dia yang bersyukur, aneh enggak? Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang Muhammad Rahmat menegaskan pihaknya bersyukur dengan penolakan judicial review oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, Rahmat menyebut tetap sangat menghargai upaya hukum judicial review yang telah dilakukan oleh kader Partai Demokrat. Kami juga akan terus memberikan dukungan moral dan semangat kepada kader Partai Demokrat yang menggugat melalui judicial review tersebut, untuk terus berjuang mencari keadilan, ujar Rahmat. Menurutnya, MA tentu saja memiliki dasar dan pertimbangan hukum untuk menolak judicial review tersebut, dan pilihan MA itu juga pihaknya hargai dan hormati. Di sisi lain, dengan ditolaknya judicial review ADART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut, maka Rahmat menilai gugatan Partai Demokrat KLB Deli Serdang, nomor 150 di PT UN Jakarta menjadi semakin kuat. Di Tun 150, kami menggugat Menkumham untuk mengesahkan hasil KLB Deli Serdang dan ADART tahun 2021. Jika judicial review tersebut sempat dikabulkan MA, maka peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART di Kongres Luar Biasa KLB menjadi terbuka. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persoalan baru bagi kami, kata dia. Namun dengan penolakan MA tersebut, lanjut dia, gugatan Partai Demokrat KLB Deli Serdang di Tun 150 menjadi makin kuat dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART menjadi tertutup. Menurut jadwal, minggu depan, gugatan kami di Tun 150 sudah masuk tahap kesimpulan. 2 minggu setelahnya sudah ketok palu. Kami optimis, dan semoga gugatan kami di Tun 150 dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Tun, tutur Muhammad Rahmat. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, mengaku bingung dengan sikap kubu Muldoko yang bersyukur karena Mahkamah Agung menolak gugatan soal ADART Partai Demokrat. Ngapain? Mohon maaf, sudah bayar Yusril berapa puluh miliar tapi ujung-ujungnya kalah malah bersyukur. Ada enggak pernah dengar orang yang menggugat ke pengadilan atau ke MA untuk buat kalah? Ini kan agak lucu saja, kata Herzaki. Dia menduga ada yang salah dengan pola pikir kubu Muldoko, tetapi hal itu tak masalah, sebab pihaknya kini sudah memegang putusan yang sangat kuat dari MA. Dengan keputusan ini bahwa MA beserta seluruh jajarannya itu akan menegakkan hukum dan kebenaran dengan seadil-adilnya, tidak akan ada geser sana geser sini, ini kan pesan kuat. Sehingga, dikatakan Herzaki, jikapun mau bermanuver seperti apapun, menurutnya tak akan terpengaruh MA dan jajarannya.